Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan amal yang saleh. Maka segala puji hanya milik Allah awalan wa akhiran. Pada kesempatan yang baik ini, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang kiat-kiat agar ibadah yang kita lakukan terasa ringan. Ketika seorang hidup di dunia ini, terkadang tanpa dia menyadarinya bahwasanya kehidupannya di dunia ini merupakan salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nikmat dan berbagai macam kelengkapan, berbagai macam kebaikan yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang dia ciptakan untuk hidup di muka bumi ini, untuk menjalankan tugas sebagai seorang hamba Allah, untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang terasa dalam diri sebagian manusia terasa berat. Seakan-akan ibadah itu merupakan beban yang berat baginya, bahkan amat berat baginya. Padahal apabila seorang merenungi dan memikirkan tentang kehidupan di dunia ini yang merupakan nikmat Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepadanya, maka insya Allah ta'ala dia akan terasa ringan pada dirinya untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan sejumlah kiat-kiat yang dengannya seorang hamba dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ringan, dengan lapang dada, dan bukan menjadi beban baginya, tetapi merupakan satu kenikmatan. Oleh karena itu manusia dalam beribadah pada Allah azza wa jalla, ada yang merasakan ibadah itu sebagai satu kenikmatan dalam dirinya, sehingga apabila dia tidak beribadah pada Allah ta'ala, maka terasa dalam dirinya sebuah siksaan. Dia tersiksa kalau dia tidak beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah baginya telah menjadi sesuatu nikmat, suatu kenikmatan yang dia rasakan dalam ibadahnya kepada Allah ta'ala. Ada sebagian manusia ketika beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala,
mereka merasa suatu beban dalam diri mereka. Belum sampai kepada rasa nikmat, tetapi beban. Dan mereka lakukan karena merasa bahwa itu adalah suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Kemudian ada juga sebagian manusia yang justru beribadah itu adalah sesuatu yang amat berat bagi mereka. Ibadah sesuatu yang merupakan beban sehingga menyeretnya dan menjerumuskannya kepada jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita inginkan pada kesempatan yang baik ini adalah bagaimana seorang mukmin dan seorang mukminah agar dia ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ibadah itu terasa ringan baginya. Bukan merupakan beban yang berat baginya, tetapi merupakan sesuatu kebutuhan, bahkan kebutuhan primer, lebih dari kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Nah, untuk mencapai pada sikap yang demikian dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah padanya, maka yang pertama, hendaklah seorang hamba menyadari bahwasanya Allah menciptakan dia di muka bumi ini dari tidak ada menjadi ada. Dan ini suatu nikmat. Nikmat yang besar. Allah menciptakannya dan memberikan dia peluang untuk hidup di dunia ini dengan satu misi, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada manusia ketika Allah memerintahkan mereka untuk beribadah. Allah ingatkan mereka bahwa Allah telah menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, sehingga mereka menyadari betul bahwa ketika Allah menciptakan mereka adalah merupakan nikmat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang mensyukuri nikmat Allah. Karena mensyukuri nikmat Allah adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia ketika Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepadanya, agar mereka ingat bahwa nikmat yang Allah berikan pada mereka dengan menciptakan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup di dunia ini dan memberikan segala fasilitas yang ada, yang Allah siapkan untuk kebaikan mereka di dunia, yang kemudian apabila mereka beriman kepada Allah, mereka taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan baik, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan kiat yang pertama agar terasa ringan beban dalam diri seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hendaklah seorang mukmin dan mukminah atau seorang hamba dia betul-betul mengetahui dan memahami ketika Allah menciptakan dia di muka bumi ini, apa hikmahnya, apa tujuannya. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, menciptakan jin, dan menciptakan hamba-hambanya ini untuk satu hikmah yang luar biasa besarnya, adalah untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka
beribadah menyembah aku, untuk mereka mentauhidkan aku. Ini satu hikmah yang luar biasa. Sehingga dengan demikian apabila seorang menyadari akan hal ini, bahwasanya Allah menciptakannya untuk beribadah kepada Allah, maka akan terasa ringan baginya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, dan menjauhi larangan-larangan yang Allah melarangnya, untuk mendekatinya. Semua itu akan terasa ringan apabila dia menyadari betul bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kemudian di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dan yang terakhir, dari para rasul yang Allah utus di muka bumi ini kepada seluruh hamba-hambanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengutus beliau yang merupakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta ini, rahmat bagi manusia, rahmat bagi bumi, rahmat bagi langit, dan rahmat bagi alam semesta ini. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian dengan perantaraan beliau, Allah memberikan hidayah kepada manusia. Allah turunkan kepada beliau kitab yang termulia, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai penutup bagi kitab-kitab lainnya yang pernah Allah turunkan kepada para rasul sebelum beliau. Kemudian Allah memberikan kepada beliau sebuah syariat yang ringan, yang tidak memberatkan manusia, yang tidak memberatkan umat beliau. Bahkan Allah ciptakan dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam sifat yang mulia, kecintaan beliau untuk memberikan hidayah kepada manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman. Demikian pula di antara sifat beliau adalah terasa berat bagi beliau penderitaan yang dirasakan oleh umat beliau, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, berat terasa oleh beliau penderitaan yang menimpa kalian, penderitaan yang kalian rasakan, beliau ikut merasakannya. Kemudian beliau sangat menginginkan keimanan bagi kalian. Beliau tidak menghendaki kalian tersesat, tetapi beliau menginginkan kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah. Yang dan beriman kepada Allah, kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amat berat, amat besar belas kasihan, lagi sangat penyayang terhadap kamu sekalian. Ini di antara sifat-sifat yang Allah anugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita melihat dan kita mencermati syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita akan menjumpai syariat beliau adalah syariat yang ringan, yang tidak memberatkan umat beliau. Nah, ini pun merupakan salah satu di antara pendorong, di antara kiat untuk menjadikan seorang hamba ringan di dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Apabila kita melihat, kita mempelajari
syariat-syariat yang Allah bebankan kepada umat-umat terdahulu, maka amat berat bagi mereka. Amat berat bagi mereka. Orang-orang Bani Israel dahulu, apabila mereka berbuat dosa, lalu mereka ingin bertobat pada Allah Ta'ala, Allah memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka. Dan itu berat, tidak ringan. Tetapi bagi umat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya memerintahkan mereka untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, untuk mengakui kesalahan mereka, mengakui dosa mereka. Kemudian mereka kembali kepada Allah dan menghentikan dosa yang mereka lakukan, dan mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka Allah mengampuni dan menerima taubat-taubat mereka. Ini satu hal yang ringan jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga apabila kita mencermati sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, dan itu direkam dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan setelah memerintahkan kepada orang-orang ahlul kitab untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang Allah telah menggambarkan tentang sifat-sifat beliau di dalam kitab-kitab mereka. Maka Allah menyebutkan tentang sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bil ma'ruf, bahwa beliau adalah orang yang senantiasa memerintahkan manusia kepada hal yang baik, kepada hal yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan beliau senantiasa mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan di antara sifat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghalalkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang baik beliau halalkan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan beliau mengharamkan kepada mereka semua yang keji, baik perkataan, baik perbuatan, ataupun makanan dan yang lainnya. Semua yang keji beliau haramkan, dan semua yang baik beliau perintahkan. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan, untuk menghapus beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dan ini menunjukkan betapa kasih sayang, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia secara umum, dan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah melepaskan beban-beban yang dahulu pernah dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Ini pun menunjukkan tentang hal yang ringan dari syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman, fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni," tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah antara dua perkara, melainkan beliau mengambil illa akhadha aisarahuma, melainkan beliau memilih yang
termudah di antara dua perkara tersebut. Malam yakun ithman, selama hal tersebut bukan merupakan perbuatan dosa. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Adapun jika hal tersebut adalah perbuatan dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita salah satu sifat yang menunjukkan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberikan pilihan kepada beliau dalam satu perkara agama, Allah memberikan pilihan kepadanya dua perkara, maka beliau memilih yang mudah, beliau memilih yang ringan dari dua perkara tersebut, karena beliau memiliki kasih sayang yang besar kepada umat beliau. Beliau tidak mau memberatkan mereka, beliau tidak mau membebani mereka sesuatu yang berat, yang mengakibatkan jika mereka tidak mengerjakannya, mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, ini sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila kita mencermati syariat beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, maka kita akan jumpai bahwa alangkah banyaknya keringanan yang Allah berikan kepada umat beliau di dalam syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sangat disayangkan, sebagian dari umat beliau membebani diri mereka dengan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang justru memberatkan mereka, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak pernah beliau bebankan kepada umat beliau. Tetapi mereka yang memberatkan diri mereka sendiri. Dan ini suatu hal yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, apabila seorang benar-benar mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran agama beliau, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia akan jumpai, dia akan merasa ringan apabila dia benar-benar mengikuti tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menghendaki bagi umat ini adalah keringanan. Allah tidak menghendaki untuk memberatkan mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Maka setiap ajaran, setiap perbuatan, setiap perkataan yang memberatkan umat ini, maka itu bukanlah dari tuntunan dan bukanlah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pun melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memberitahukan kepada kita, kepada umat beliau, bahkan kepada manusia seluruhnya. Di dalam sabda beliau, beliau mengatakan, inni lam ub'ath bil yahudiyyati wala bin nasraniyah walakinni bu'ithtu bil hanifiyati samha. Yang artinya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah dan membawa ajaran-ajaran agama Yahudi, dan tidak pula dan membawa ajaran-ajaran agama Nasrani. Akan tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa ajaran yang lurus dan ajaran yang penuh toleransi, penuh keringanan dan kemudahan.
Hadis ini ditafsirkan maknanya dan dijelaskan kandungannya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya hanifiyatun fit tauhid. Ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang lurus di dalam mentauhidkan Allah azza wa jalla, dalam mengesahkan Allah ta'ala. Karena Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dan oleh karena itu Islam sangat menentang segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Sangat ditentang oleh Islam. Maka misi pertama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya, siapapun makhluk itu. Kita dilarang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa samhatun fil amal. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang ringan, ajaran yang penuh toleransi dalam amal perbuatannya. Sehingga kita melihat banyak sekali keringanan-keringanan dalam ibadah kita. Seorang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dia dibolehkan sholat sambil duduk. Seorang yang tidak mampu sholat sambil duduk, maka dia diberikan kelonggaran untuk sholat sambil berbaring. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, jika dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka dia diberikan kelonggaran untuk membatalkan puasanya dan digantikan pada hari-hari yang lain. Atau seorang tua renta yang tidak mungkin dia berpuasa, maka dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan puasanya dan membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Demikian indahnya agama kita, Islam, yang penuh dengan keringanan-keringanan, penuh dengan toleransi yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula dalam ibadah haji, Allah mewajibkan bagi orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu bukan merupakan kewajiban bagi mereka. Maka jika kita cermati ajaran-ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat beliau, kita akan jumpai berbagai macam keringanan yang Allah berikan kepada umat ini. Ini pun akan mendorong seseorang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ringan, tanpa beban yang berat. Tanpa beban yang berat. Dan ini salah satu nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Maka janganlah seorang membebani dirinya sesuatu yang memberatkannya, karena dia tidak mungkin akan menang. Dia akan ambruk, dia akan terjatuh kalau dia membebani dirinya dan sesuatu yang dia tidak mampu. Karena agama ini adalah agama yang penuh dengan keringanan dan tidak memberatkan manusia. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar ibadah terasa ringan dalam diri kita, dalam menjalankan ibadah tersebut dalam kehidupan kita di dunia ini, yang pertama hendaklah seorang merenungkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, berupa hidayah, berupa petunjuk. Allah menunjukinya jalan yang lurus dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di muka bumi ini. Apabila seorang benar-benar merenungkan tentang nikmat Allah ini, berupa hidayah yang Allah berikan kepadanya, maka dalam beribadah kepada Allah akan terasa ringan baginya. Karena ibadah yang dilakukan, jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ibadah itu kecil baginya, tidak ada arti baginya jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya.
Hal ini telah dijalankan dan dirasakan, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud di malam hari. Sampai-sampai kaki beliau bengkak. Telapak kaki beliau terpecah-pecah dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, tatkala melihat beliau sholat di malam hari, berdiri, ruku dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ummul Mukminin bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesalahan-kesalahanmu yang terdahulu dan yang kemudian? Mengapa engkau lakukan hal ini? Mengapa engkau lakukan hal ini? Yani mengapa engkau seakan-akan memaksakan dirimu untuk beribadah kepada Allah seperti yang engkau lakukan ini, sehingga kakimu terpecah-pecah, kakimu bengkak? Maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Yani beliau mengatakan, aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak mensyukuri nikmat Allah. Yang banyak mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Allah yang demikian besar yang Allah anugerahkan kepada beliau, jika dibandingkan dengan ibadah yang beliau lakukan, tidak ada artinya. Karena alangkah besarnya nikmat-nikmat Allah kepada beliau. Allah mengangkat beliau sebagai seorang Rasul yang terakhir. Allah memberikan dan menurunkan kepadanya kitab yang terbaik. Allah menganugerahkan kepada beliau syariat yang mulia. Allah menjadikan umatnya umat yang terbaik, yang terakhir diutus di muka bumi ini, dan yang pertama kali mereka dimasukkan ke dalam surga Allah, dan seterusnya. Dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau merasa bahwasanya tiada lain untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, melainkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba apabila dia merenungkan tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah anugerahkan kepadanya, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat keluarga yang baik, dan seterusnya dari nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya, maka ibadah itu terasa ringan baginya jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang demikian besar yang Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian juga di antara kiat yang dengannya akan memberikan keringanan pada seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan dia mengingat berbagai kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Dosa-dosa yang dilakukan olehnya, sikap meremehkan terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadanya, sikap menggampangkan, kadang-kadang dia meninggalkan kewajiban, kadang-kadang dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dan seterusnya. Dari hal-hal itu, maka akan mendorongnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, yang itu semua akan menjadi ringan baginya dan terasa ringan olehnya dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Seorang hamba yang banyak berbuat dosa pada Allah Ta'ala, apabila dia renungkan seakan-akan seorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka untuk menghapus itu semuanya, hendaknya dia kembali bertobat pada Allah Ta'ala dan menyesali perbuatannya. Kemudian dia meningkatkan atau memperbaiki amal perbuatannya. Yang tadinya dia berbuat dosa, maka dia perbaiki dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Dia perbaiki dan meningkatkan amal-amal soleh. Dia memperbaiki perbuatannya dan memperbanyak istighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa, akan menghapus kesalahan-kesalahan. Maka apabila seorang merenungkan tentang dosanya, kesalahannya, perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukannya, ini akan menjadikan dia giat dalam beribadah pada Allah.
Dan ibadah itu akan menjadi ringan baginya. Sebagaimana pula wasiat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Perintah Rasulullah SAW kepada umat beliau untuk bertakwa kepadanya. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun mereka berada. Kemudian tatkala beliau menyadari bahwasanya seorang hamba, bagaimanapun upaya yang dia lakukan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, namun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang memiliki hawa nafsu, ya, yang juga terkadang digoda oleh manusia, oleh syaitan, maka beliau menyadari sallallahu alaihi wasallam bahwa bagaimanapun seorang berupaya untuk bertakwa kepada Allah, terkadang dia terjerumus dalam perbuatan dosa, terjerumus dalam perbuatan maksiat, terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Maka beliau mewasiatkan, setelah berwasiat untuk takwa kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah satu perbuatan buruk, dan kamu berbuat baik. Ini ada pedoman dari beliau sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang berbuat dosa, bagi seorang yang terjerumus dalam kesalahan, hendaknya dia berbuat baik setelah dia berbuat dosa. Dia berbuat baik setelah berbuat kesalahan. Ini sikap atau tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, perbuatan baik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, para ulama menyebutkan yang pertama, dengan dia bertobat pada Allah Ta'ala dan beristighfar setelah berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Kemudian yang kedua, dia memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Yang diharapkan dengan perbanyakan amal soleh itu akan menghapus dosa-dosanya, akan mengurangi kesalahan-kesalahannya dan amal-amal kebaikan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara kiat agar seorang dapat terasa ringan dalam dirinya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang merenungkan dan mengingat betul tentang manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Bahwa ibadah yang dia lakukan, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, zikrullah, memperbanyak mengingat Allah, dan amal-amal kebaikan yang lainnya yang dia lakukan, apabila dia renungkan tentang manfaatnya, bahwa manfaat dari ibadah yang dilakukan adalah kembali pada dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla, apakah kita menyangka dan mengira bahwa ibadah itu bermanfaat pada Allah? Kalla. Tidak. Ibadah yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali kepada diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya tidak kembali pada Allah, tapi kembali pada diri kita. Demikian pula sebaliknya perbuatan dosa yang seorang lakukan, jika dia tidak bertobat pada Allah dan mohon ampun kepadanya, maka akibat dan dampaknya akan kembali pada dirinya. Nah, dengan seorang merenungkan tentang ibadah yang dia lakukan, akan kembali manfaatnya kepada dirinya di dunia dan di akhirat, maka ini akan meringankan bebannya, dan dia akan terasa ringan dalam dirinya dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Karena ibadah itu dia yakini bermanfaat untuk dirinya. Di dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Fussilat ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan falinafsi." Barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan, maka amal kebaikan itu untuk dirinya. Manfaatnya, kegunaannya, akibat baiknya itu kembali pada dirinya.
Man amila salihan falinafsihi. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa berbuat kejelek, berbuat perbuatan yang jelek, maka itu pun akan menimpa dirinya sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, renungkanlah, ingatlah, camkanlah bahwasanya ibadah yang kita lakukan manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-44, man kafara fa'alaihi kufruh. Barang siapa yang kufur kepada Allah, maka akibat kekufuran itu akan berdampak, akan kembali menimpa dirinya sendiri. Wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Dan barang siapa melakukan amal soleh, maka amal soleh itu untuk diri mereka sendiri. Mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan untuk diri mereka. Artinya bahwa manfaat dari amal soleh yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu janganlah pernah seorang melupakan bahwa setiap amal kebaikan yang dia lakukan, setiap amal soleh yang dia lakukan, manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji. Tetapi kita membutuhkan Allah Ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Manfaatnya, kegunaannya, dan akibat yang baik itu untuk diri kita sendiri. Ini akan meringankan seseorang dan melapangkan dadanya untuk memperbanyak dan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara kiat yang dengannya akan terasa ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaklah kita meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah. Ikhlas ini akan meringankan sesuatu yang berat. Seorang apabila dia ikhlas di dalam melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka keikhlasan itu akan benar-benar meringankan dia dalam beribadah pada Allah. Dalam contoh-contoh kehidupan kita di dunia ini, ada perbuatan-perbuatan, kadang-kadang kita disuruh oleh seseorang atau dimintai bantuan kita dari perbuatan yang ringan. Ya, itu apabila kita ikhlas, maka ringan perbuatan itu, walaupun berat. Tetapi jika seorang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, maka apa yang dia diminta untuk melakukannya menjadi ringan. Tetapi apabila seorang tidak ikhlas dan melakukan suatu amal ibadah atau suatu perbuatan yang dia diminta untuk mengerjakannya, walaupun amal itu sebetulnya ringan, akan menjadi berat. Akan menjadi berat dan terasa berat dalam dirinya. Nah, salah satu kiat yang dengannya seorang akan merasa ringan dalam beribadah pada Allah Ta'ala, yaitu hendaknya dia mengikhlaskan ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah. Dan ini salah satu syarat utama diterimanya ibadah seseorang. Oleh karena itu Allah menggambarkan tentang hal ini di dalam Al-Quranul Karim tentang salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang mukhlisin, bagi orang-orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini akan ringan baginya salat itu. Orang munafikin, mengapa salat itu berat bagi mereka? Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan. Ini salah satu sifat orang-orang munafikin. Mengapa salat terasa berat bagi mereka? Karena mereka tidak ikhlas. Karena mereka tidak ikhlas dalam ibadah mereka. Hati-hati mereka jauh dari keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ibadah terasa berat bagi mereka. Nah, oleh karena itu marilah kita di dalam melakukan amal-amal kebaikan hendaklah kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla,
Karena keikhlasan salah satu sebab yang dengannya seorang merasa ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara kiat yang dengannya akan menjadikan seorang ringan dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah seorang menanamkan dalam dirinya bahwasanya ibadah kepada Allah merupakan kebutuhan primer baginya, lebih dari kebutuhannya kepada makan dan minum. Sebagaimana tubuh kita memerlukan makan dan minum, maka demikian pula ruh dan jiwa kita memerlukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kebutuhan itu adalah kebutuhan primer yang lebih dari makan dan minum terhadap tubuh kita. Nah, apabila seorang merasa demikian, bahwasanya ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla adalah kebutuhannya, dia tidak mungkin bisa hidup, rohnya tidak mungkin hidup dan nyaman tanpa ibadah pada Allah Ta'ala, maka ini akan meringankan dia dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sebagaimana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla juga merupakan ketenangan bagi diri seseorang. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dan berzikir kepada Allah akan memberikan ketenangan pada hati. Hati akan menjadi tenang. Karena ibadah pada Allah merupakan kebutuhan jiwa ini, kebutuhan ruh kita. Maka ibadah pada Allah Azza wa Jalla apabila direnungkan akan mendatangkan ketenangan dalam diri seseorang dan merupakan kebutuhannya. Ini akan menjadikan ringan baginya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang memang ibadah itu perlu pembiasaan. Dari pembiasaan akan meningkat kepada merasakan kenikmatan dalam ibadah itu. Ibadah yang pada mulanya kadang-kadang terasa berat dalam diri seseorang, tetapi dia memerlukan kebiasaan, pembiasaan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah seorang akan merasakan nikmat ibadah itu. Jadi merasakan kenikmatan dari pembiasaan yang pada permulaannya adalah berat. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla thumma ayqadha ahlahu fa in abat rasya ala wajhiha alma atau nadhaha ala wajhihi alma ala wajhiha alma. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat. Lalu dia bangunkan istrinya juga untuk sholat. Dan apabila istrinya enggan, maka dia percikan pada wajahnya air. Demikian pula kata beliau alaihissalatu wassalam, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang dia bangun di malam hari. Fasallat, kemudian dia salat. Wa aiqadhat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba rasyat ala wajhihi alma atau nadhahat ala wajhihi alma. Apabila suaminya enggan, maka dia percikan pada wajahnya air. Nah, di dalam hadis ini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memang sholat malam itu tidak gampang. Sholat tahajud itu tidak mudah. Memerlukan semacam pemaksaan dalam diri seseorang untuk menjadi kebiasaan baginya. Yang dari kebiasaan itu kan dia akan merasakan nikmat dalam sholatnya, dalam sholat tahajudnya, yaitu dengan isyarat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memercikan air pada wajah. Ya. Ini semacam pemaksaan, tapi akan bermanfaat. Akan bermanfaat.
dari memercikan wajah, mungkin pada malam berikutnya cukup dengan membangunkan. Malam berikutnya justru suami atau istri bangun dengan sendirinya, kemudian terbiasa baginya amal sholat di malam hari itu. Dan pada suatu saat akan merasakan kenikmatan sholat di malam hari. Seorang salaf mengatakan, aku merasakan nikmatnya sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud, setelah mengerjakannya selama 20 tahun. Subhanallah. Setelah mengerjakan sholat malam, sholat tahajud 20 tahun, baru merasakan nikmat sholat itu. Ini memerlukan kebiasaan, pembiasaan diri. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kiat-kiat yang dengannya ibadah akan terasa ringan bagi seorang hamba, yaitu hendaknya seorang hamba selalu berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan keringanan padanya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, sungguhnya aku cinta kepada engkau. Wahai Mu'adz, ingatlah, jangan engkau tinggalkan, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai sholat wajib untuk engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Hendaklah engkau berdoa dengan mengatakan, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku senantiasa berzikir mengingat engkau. Wa syukrika, dan agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan agar aku senantiasa memperbaiki ibadahku. Maka dengan demikian, seorang diperintahkan untuk selalu berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla agar dia diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu beribadah kepada Allah, untuk ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah, seorang akan berat dan merasa berat dalam beribadah kepada Allah taala. Dan oleh karena itu pula, dalam sholat kita, setiap rakaat kita membaca dan memohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi pertolongan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya tanpa pertolongan engkau ya Allah dalam beribadah padamu, tentu kami tidak akan mampu untuk beribadah kepada engkau. Maka seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sangat memerlukan pertolongan Allah, taufik dari Allah, inayah dari Allah. Dan ini diantara kiat-kiat yang dengannya akan meningkatkan ibadah kita, dan ibadah itu akan terasa ringan dalam diri kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga sedikit dari apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita senantiasa mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir dari kehidupan kita, tetap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula agar semoga Allah taala senantiasa menolong kita agar kita selalu berzikir mengingat Allah. Kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah taala selalu memberikan pertolongan, taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita diberi kemudahan, ditolong dalam memperbaiki dan meningkatkan amal-amal ibadah kita selama ruh dan nyawa kita masih berada dalam tubuh kita. Akhirnya semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Dan penutup dari kajian yang singkat ini, kita mengucapkan jazakumullah khairan, ucapan terima kasih kepada semuanya, kepada ikhwanuna dari Suara Al-Iman, saudara-saudara kami yang berada di TV Roja di Jakarta, demikian pula kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyempatkan diri untuk mendengar kajian singkat ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.